Supporter berbondong padati Stadion Sidoarjo. Jens Raven terpesona dengan antusias fans Garuda. Fans Vietnam dan Thailand kompak sanjung jersey Timnas Indonesia. Gol spektakuler pemain berlabel Timnas Goda Patrick Kluivert. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Gol spektakuler pemain berlabel Timnas Goda Patrick Kluivert. Dendi Sulistiawan tampil gemilang di laga perdana babak 18 besar promosi Liga 2 musim 2024-2025, tepatnya pada Selasa 21 Januari kemarin. Pemain Bayangkara FC ini mencetak gol spektakuler yang menjadi penentu kemenangan timnya atas lawan, sekaligus mengamankan 3 poin penting bagi The Guardian. Bahkan di Twitter, netizen pun berharap Dendi bisa mendapatkan Puskas Award karena golnya yang sangat indah. Gol yang dilesakan Dendi melalui tendangan roket luar biasa ini tidak hanya memukau penonton tapi juga membuktikan kualitasnya sebagai salah satu pemain lokal terbaik di Liga 2. Aksi brilian itu pun membuat namanya layak masuk radar pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Sebagai pelatih anyar yang tengah membangun skuad Garuda, Kluivert sendiri tentunya memerlukan pemain dengan kemampuan istimewa seperti Dendi Sulistiawan, yakni untuk memperkuat lini serang Timnas Indonesia. Penampilan konsisten di Bayangkara FC pun dapat menjadi modal besar baginya untuk kemudian bersaing merebut perhatian sang pelatih. Jika terus menunjukkan performa gemilang, bukan tidak mungkin Dendi akan mendapatkan panggilan untuk membela Timnas Indonesia di masa mendatang. Dendi sendiri beberapa kali sempat dipanggil Timnas Indonesia asuhan Sintayong, namun dia lebih banyak jadi cadangan, kalah saing dari para penyerang keturunan seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun. Untuk itu menarik untuk dinantikan, akankah Dendi Sulistiawan mendapatkan kesempatan dari Patrick Kluivert? Fans Vietnam dan Thailand kompak sanjung jersey Timnas Indonesia. Erspo selaku aparel resmi Timnas Indonesia telah merilis jersey terbaru lewat media sosialnya pada Kamis 23 Januari. Jersey terbaru skuad Garuda ini mengusung tema Indonesia Pusaka, Semarak Kebanggaan Indonesia. Dalam jersey itu terkandung 2 unsur, yakni keindahan alam Indonesia dan kekayaan budaya Nusantara. Jersey ini pun memasukkan 3 elemen yang menjadi representasi kekayaan alam Indonesia, yaitu gunung, flora endemik, dan bunga edelweiss. Sementara keberagaman, kekayaan budaya, dan keindahan alam Indonesia dituangkan juga dalam bentuk sebuah relief. Dalam hal ini, fans Vietnam pun memberikan pujian terhadap desain jersey Timnas Indonesia yang menurutnya cukup menarik. Indonesia tapi sangat Eropa. Ketahuilah bahwa itu begitu indah, tulis salah satu akun Vietnam, NTTNG. Bahkan, supporter Thailand mengakui kemenangan Timnas Indonesia atas Malaysia dalam hal jersey baru yang ditampilkan kedua negara. Sebagai informasi, di hari yang sama, Malaysia juga memperkenalkan jersey baru ke publik dengan menggunakan aparel Puma. Dalam hal ini, awalnya seorang supporter Thailand di media sosial X @thaifootballs mengomentari rilisan Puma itu, yang dianggap tidak menghormati orang-orang yang memiliki kecintaan kepada negara. Orang yang sama kemudian mengomentari cantiknya seragam baru Timnas Indonesia dan menilai Erspo menang atas Puma. Dan Twitter benar-benar tahu bola. Erspo menang dari Puma, Indonesia 1-0 dari Malaysia. Maaf harus mengatakannya. 19.000 tiket tersedia, Jens Raven terpesona dengan antusias supporter. Yordania akan menjadi lawan pertama yang dihadapi Timnas U20 Indonesia di ajang Mandiri U20 Challenge Series 2025. Sebanyak 19.000 tiket pun telah disediakan pada hari pertama turnamen Mandiri U20 Challenge Series 2025 ini, di mana jumlah itu sekitar 90% dari total kapasitas Stadion Gelora Delta Sidoarjo.
Dalam hal ini, Amir Burhanuddin, Ketua Local Organizing Committee atau LOC, menegaskan bahwa tidak ada tiket yang dijual di lokasi, sebab seluruh tiket dapat hanya diperoleh via online. Sementara itu, salah satu pemain timnas Indonesia U20 Jens Raven benar-benar kagum dan bangga dengan supporter tim Garuda. Sensasi yang selama ini belum pernah ia dapatkan di Belanda. Apalagi menjadi idola baru, Jens Raven pun seakan terbang ke langit ketujuh. Selama di Indonesia sendiri, sang wonderkid diburu hanya untuk sekedar foto bareng dan minta tanda tangan. Ditambah lagi kiprahnya di timnas Indonesia U19 yang sekaligus menjadi salah satu bintang di balik kesuksesan Garuda Muda Nusantara memenangkan Piala AFF U19 2024 dan membuat eksistensi penyerang yang masih berusia 19 tahun ini kian menjulang. Ia juga menggila di kualifikasi Piala Asia U20 2025 lalu. Beberapa waktu lalu, ia membawa timnas Indonesia U20 lolos ke putaran final tahun depan setelah tampil sebagai jawara grup F tanpa terkalahkan dalam 3 laga. Jens Raven tentu berterima kasih kepada dukungan penuh supporter terlebih yang datang ke stadion. Pada kesempatan ini pun ia pun bersaksi saat Piala AFF U19 2024 beberapa waktu lalu di Surabaya. Begitu salut dan kagum terkait atensi supporter bahkan saat Jens Raven dan kawan-kawan latihan jelang pertandingan. Dukungan penuh supporter itu pula lah yang membuat Jens Raven bertekad untuk mengeksploitasi semua kemampuan terbaiknya dalam setiap pertandingan yang dipercaya sang pelatih Indra Syafri. Prediksi formasi mengerikan timnas U20 lawan Yordania. Sebagai informasi, Indra Syafri telah mengumumkan 28 pemain timnas Indonesia U20 yang akan mengikuti turnamen di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Dalam daftar 28 pemain yang telah diumumkan ini, Indra Syafri setidaknya telah mencoret 7 pemain. Adalah Aditya Ramadan, Felix Kamaru, Matthew Baker, Timothy Baker, Zidan Ar-Rashid dari PSS Sleman, Kamara Osmane, dan juga Vigo Dennis. Timnas Indonesia U20 sendiri akan bersaing dengan 3 lawan adalah Yordania, Suriah, dan India untuk meraih gelar juara. Ajang ini sendiri merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U20 menuju gelaran Piala Asia U20 2025. Untuk itu, Indra Syafri diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-3, di mana posisi penjaga gawang masih akan tetap dipercayakan kepada Ikram Al-Ghifari. Kemudian trio lini belakang bakal diisi oleh Alvarezi Buffon, Sultan Zaki, dan Kade Arel. Trio itu akan mendapatkan sokongan dari bek sayap seperti Welber Jardim di sisi kanan dan Doni Tripamungkas di sisi kiri. Lalu beralih ke lini tengah, Tony Firmansyah pun bakal menjadi pengatur serangan berduet dengan Aditya Warman. Sementara di lini serang, Indra Syafri kemungkinan bakal memasang Jens Raven, Arkan Kaka, dan Arliansyah Abdul Manan.